Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Diana, CGP Angkatan 11 dari Kota Bandung. Hari ini saya akan memulai kegiatan coaching dan dimulai dengan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya. Di sini ada rekan saya yang sama-sama mengajar di SDN 227 Margahayu Utara, namun kebetulan beliau mengajar guru PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, alhamdulillah hari ini kita sesuai dengan yang telah dibicarakan bahwa akan melaksanakan kegiatan praobservasi dari rangkaian supervisi. Seperti kita ketahui Bapak, kalau supervisi itu kan untuk mengetahui kualitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praobservasi ini untuk melihat persiapan, sejauh mana persiapan Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seperti itu. Baik Bapak, sebelumnya mungkin bisa diceritakan dulu Bapak itu mengajar di kelas berapa gitu, dan mungkin sedikit gitu tentang Bapak. Gitu. Ya, jadi di SDN 227 ini saya diberikan tugas untuk mengajar PJOK di kelas 6 dan di kelas 1. Karena kan kalau misalkan di sini itu kita mengajarnya berjenjang. Misalkan di kelas 6 saya full mengajar 4 kelas. Nah, untuk satu jenjang ini bakal dibagi 2. Seperti itu. Jadi 2 kelas sama saya, 2 kelas lagi sama rekan saya. Jadi tetap total kami mengajar 6 kelas, seperti itu. Jadi guru bidang di sini PJOK mengajar 6 kelas gitu ya Pak ya? Betul. Bapak sendiri di kelas 6 ya? Ya. Baik Bapak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan pada saat saya observasi itu apa Pak? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya targetkan ini adalah tentang permainan bola voli. Dan targetnya adalah kelas 6. Jadi diharapkan peserta didik mampu melakukan 3 teknik dasar dalam permainan bola voli, seperti itu. Ya. Jadi anak-anak akan tahu teknik dasar untuk dalam bermain bola voli gitu ya? Mengingat kan kalau permainan bola voli ini kan baru pertama, jadi saya akan memberikan dulu sedikit tantangan kepada anak, apakah anak-anak sudah mengenal atau tidak, seperti itu. Ya. Pengenalan di awal gitu ya Pak ya? Awal. Yang penting anak-anak mampu melakukan dulu, bukan dalam tahap menguasai. Oke, siap. Nah Bapak, tadi kan tujuannya udah ada nih. Yang penting anak udah tahu dulu nih tentang teknik dasar bola voli. Nah, ada nggak Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat saya observasi? Nah, untuk area pengembangannya, karena PJOK itu sering berkaitan ya. Jadi areanya itu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kenapa itu sering berkaitan? Karena kan ketika saya memberikan suatu pertanyaan kepada anak, pasti kan anak-anak akan menggali dulu dari segi pemahamannya mereka yang mereka pahami. Setelah mereka terima, baru mereka akan melakukan hasil pemahamannya melalui gerak. Jadi ada 2. Jadi ada 2 ya Pak ya? Pengetahuan dan keterampilan. Jadi tahu dulu baru dia melaksanakan. Nah, seperti jadi itu. Ada 2. Baik, areanya jadi fokus di 2 ya Pak ya? Di pengetahuan dan keterampilan. Betul. Nah, Bapak nanti boleh nggak diceritakan rencana pembelajarannya nanti seperti apa gitu Pak? Dari strateginya, metode gitu, boleh diceritakan Pak? Nah, untuk alurnya, karena di sini saya akan memberikan suatu tantangan kepada anak, jadi model yang saya gunakan ini mengenai model pendidikan gerak, di mana di dalam model pendidikan gerak ini nantinya anak akan saling berkaitan mengenai tata usaha, terus tata ruang, kemudian tata keterhubungan. Jadi dari ketiga ini akan saling berkaitan dalam bentuk gerakan. Di samping itu juga untuk mendukung supaya anak aktif juga, saya juga menggunakan gaya mengajar yang dimana gaya mengajar ini saya gunakan penemuan terbimbing, dimana nanti dari yang saya sekarang nih anak-anak dikasih suatu pertanyaan, kira-kira anak-anak sudah sejauh mana nih mengetahui mengenai teknik dasar dari permainan bola voli. Nanti anak-anak akan menggali informasinya
setiap kelompok, misalkan saya bagi kelompok, setelah mereka menemukan, baru mereka akan melakukan gerakan sesuai dengan pemahaman per kelompok. Nah, setelah berjalannya anak-anak melakukan, supaya tidak keluar dari jalur pembelajaran, nanti saya akan kumpulkan. Kemudian dari situ saya akan beri pemahaman atau penguatan supaya tidak ada anak-anak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Jadi ketika nanti dikumpulkan, saya akan kasih tahu dari anak-anak telah memahami, kemudian saya kasih penguatan. Jadi nanti hasilnya anak-anak, oh betul apa yang dikatakan Pak Diki, ternyata ada tambahannya seperti itu. Setelah saya berikan penguatan, baru anak-anak melakukan lagi. Gerakannya seperti itu. Lengkap sekali ya Bapak ya kegiatan rencananya. Nah Bapak ada nggak pembelajaran diferensiasinya gitu Pak? Bentuk diferensiasinya kepada anak? Ada. Oh ada. Nah bisa diceritakan Pak gimana tuh diferensiasinya? Nah, untuk diferensiasinya, karena kan kalau diferensiasi itu kan apa? Ada 3 ya Pak ya? Ada 3. Yang penting kan bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Ya betul sekali. Yang pertama ada diferensiasi kontennya, Betul. kemudian ada prosesnya dan ada produknya. Dimana kontennya ini anak-anak menggali informasi mengenai teknik dasar tentang permainan bola voli sesuai dengan kelompoknya. Setelah anak-anak menggali, kemudian mereka akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, maka mereka akan melakukan geraknya sesuai dengan hasil diskusi per kelompok. Nah, dari situ ada yang namanya diferensiasi prosesnya. Nah, untuk produknya, ketika anak-anak telah melakukan, terus saya memberikan pemahaman penguatan, kemudian anak-anak melakukan lagi, nah dari sanalah anak-anak akan ada produknya, di mana setiap kelompok akan memainkan permainan bola voli sesuai dengan pemahaman setiap kelompoknya. Nah seperti itu. Jadi ada 3. Jadi 3-tiganya ada ya Pak ya, Ada. berarti ya si diferensiasinya. Baik. Betul. Nah Bapak ada nggak Pak media yang Bapak butuhkan atau gunakan saat pembelajaran Nah berlangsung? untuk media penunjangnya, untuk saya sendiri, saya menggunakan Fluid, di mana Fluid ini saya gunakan untuk cue pembelajaran atau dalam arti bisa menjadi kode. Untuk anak-anak, misalkan ketika anak-anak akan berkumpul, kemudian anak-anak berpencar, kemudian anak berkumpul lagi, dan bisa juga untuk mengakhiri pembelajaran. Nah di samping itu juga untuk anak-anak ada bola berhubungan baru pertemuan pertama, jadi saya gunakan dulu bola plastik. Samping bola plastik juga ada cons yang saya berikan kepada anak-anak untuk menunjang pembelajaran supaya dapat maksimal. Oke, jadi ada 3 media ya Pak ya yang Ya. Bapak perlukan. Nah Bapak kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajarannya? Nah untuk rencananya nanti saya akan laksanakan di hari Selasa. Selasa Minggu minggu depan. depan ya Pak? Ya, Baik. betul. Di kelas berapa Pak? Di kelas 6. Oke 6. Ya. Selasa minggu depan ya Bapak. Ya. Baik Bapak, nanti pada saat hari pelaksanaannya hari Selasa minggu depan, insya Allah saya akan datang ke lapangan mungkin Pak ya, membersamai Bapak belajar bersama anak-anak untuk melihat jalannya proses pembelajaran. Boleh. Nah Bapak, selain itu setelah kegiatan ini kan praobservasi nih Pak, untuk mengetahui rencananya, kemudian nanti ada observasi. Nah di akhir Pak, setelah itu ada rangkaian terakhir, yakni ada pasca observasi. Nah pasca observasi insya Allah itu akan dilaksanakan bersama PP saya, Bapak Dadan, nanti insya Allah untuk mengetahui bagaimana nih proses pembelajaran dan hasil ya. Nah betul sekali seperti itu. Nah gitu Bapak. Mungkin terakhir Pak, setelah kegiatan praobservasi ini, apa nih yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Jadi setelah hasil dari sini itu mungkin lebih ini ya, ketika nanti saya melakukan pembelajaran lebih terencana, ya, lebih tersusun lagi dari segi tahapannya, kemudian dari segi tujuan pun mungkin lebih banyak persiapan seperti itu. Baik. Terima kasih ya Bapak, begitu alhamdulillah berarti
perencanaannya sudah mantap gitu Pak ya, tinggal dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Mungkin sama-sama, hari ini Mbak. kegiatannya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran PJOK ya. Dan untuk hari ini kita sudah mulai ke materi yang baru mengenai permainan impasi, permainan bola voli. Nah, diharapkan dari pembelajaran hari ini karena kita baru pertama ya, Bapak akan jelaskan dulu tujuan dari materi hari ini. Nah, tujuannya adalah anak-anak mampu melakukan 3 teknik dasar dalam bentuk permainan bola voli. Nah, seperti itu. Kira-kira di dalam permainan bola voli ada apa saja teknik dasarnya? Servis, Apalagi? servis, shooting, passing atas, passing bawah. Oke, berarti anak-anak sudah ada pengetahuan awal ya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, selain ada tujuan juga, nanti bakal ada penilaian otentiknya. Nah, untuk penilaiannya nanti akan Bapak nilai ketika nanti anak-anak pada saat melakukan permainan. Ya. Jadi nanti untuk alurnya kita akan melakukan gerakan pemanasan, tapi gerakan pemanasan ini akan berkaitan dengan bola itu sendiri ya, seperti itu. Siap? Oke, sebelumnya kita absen dulu. Hari ini hadir semua? Siapa yang nggak hadir? Arifin sama Mia ya. Oke, berarti kenapa itu, sakit atau izin? Nggak tahu? Ya, berarti kita izin dulu aja ya. Nanti sisanya hadir semua. Oke, siap? Kita mulai saja. Oh ya, supaya hari ini kita diberikan kelancaran, Bapak minta untuk salah satu memimpin berdoa. Siapa yang mau pimpin berdoa? Coba tangan. Hitungan kelima sudah siap ya? 1, 2, 3. Oh, Andre. Si Andre Kasep. Loh. Ayo. Andre, coba dia pimpin dulu berdoa ya, supaya hari ini kita pembelajarannya dilancarkan. Sebelum memulai pelajaran lebih baik, alangkah baiknya berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Untuk pembahasan pertama, kita akan menggunakan konsep titik sempurna. Masih ingat titik sempurna? Coba ya. Oke, nanti anak-anak akan berpencar dengan waktu yang telah Bapak berikan. Habis itu nanti kita akan memainkan passing sambung bola. Passing sambung bola. Berarti misalkan nanti ada orang pertama yang bawa bola, mau itu dari Bapak atau dari anak-anak. Habis itu silakan terserah sebebas mungkin. Mau diumpan ke siapa? Bebas. Dengan catatan bolanya harus dari atas. Ya. Misalkan nih saya mau ke depan dulu, mau ke Arti dulu, boleh. Nanti ke Arti boleh lemparnya dari depan ke samping, kanan, samping kiri, atau ke belakang. Makanya untuk teman-temannya harus sigap. Ya. Karena bola itu kita nggak akan tahu mau dioper ke siapa. Oke, kita boleh saja. Dalam waktu mau sedikit mau banyak? Banyak. Berarti banyak mah berarti cukup 10 detik aja ya. Siap? Bisa lah. Dalam waktu 10 detik. Titik sempurna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Kita mulai ya. Nanti ketika terima bola, langsung umpan lagi. Jangan terlalu lama. Maksimal 2 detik. 1, 2, umpan lagi. Kita mulai. Mulai ya. Mulai. Terus.
Nah. Terus. Kalau bisa orang yang berbeda ya. Oke, gak apa. Terus, kuasain. Coba lemparnya dari atas. Terus. Coba lihat yang belum siapa. Oke, gak apa, bagus. Coba dikontrol bolanya. Ya. Umpan. Tarik umpan ke dia. Ke bapak. Wah, terus. Boleh ke belakang, boleh ya. Asalkan bolanya harus dari atas. Terus. Oke, siap. Terus ya. Sekarang Bapak tambah lagi bolanya. Ya. Siap. Terus. Tangkap. Ayo. Siap. Tambah lagi ya. Tuh, terus. Oke, coba tiga dulu. Yuk, mulai. Udah, 3 dulu aja ya. Iya. Awas. Terus, bagus. Lihat opornya yang kebelum ya, yang sampai di opornya secara bersamaan. Oke, cukup, kumpul lagi. Oke. Sudah. Kesini kumpul dulu sebentar. Oke. Nah. Oke, Bapak tanya. Ketika waktu cuma 1 bola, apakah masih mudah? Masih. Mudah ya. Terus Bapak tambah lagi dengan bola kedua. Masih mudah? Agak sedikit susah. Kemudian Bapak tambah lagi bolanya sama bola ketiga. Susah ya. Nah, jadi untuk yang barusan itu adalah melatih konsentrasi. Ketika sebelah sini sudah ada yang menerima bola, berarti yang sebelah sini harus cari ke tempat yang kosong atau ke tempat yang lain. Jangan sampai menumpuk di satu titik. Hasilnya apa? Jadi buyar kan? Karena ini sudah mengumpan, karena ini belum melihat lagi, jadi kena kepala. Oke, gak apa. Siap, sekarang kita mulai ke permainan kedua. Nah, untuk permainan kedua ini, sebelum kita gabung adil gender ya, sekarang kita bagi 3 kelompok aja. Nah, laki-laki sudah aja 1 kelompok, ya. Untuk perempuan kita bagi 2 kelompok, ya. Pengen adil nggak? Nah, kalau misalkan pengen adil, sekarang coba buat 1 baris memanjang ke samping. Iya. Gini. Boleh. Oke, sekarang Bapak akan bagi ya kelompoknya. Hitung 1, 2, 1, 2. 2, 3. 1 lagi. 1, 2. 1, 2, 2. Ada. 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1. Oke, kumpul ya.
Nah, mana kelompok 1? Ini bolanya. Dua, boleh. Ini kelompok 1. Oke, anak-anak silakan duduk dulu. Boleh membuat lingkaran juga boleh, kayak gitu boleh. Tapi ke sini menghadapnya ya. Oke, laki-laki coba agak merapat lagi ke sini. Biasakan setiap kita aktivitas kakinya diluruskan ya. Oke. Kakinya diluruskan. Kakinya diluruskan dulu. Kenapa tadi kena bola? Gak apa-apa. Ini kan masih bola plastik ya. Tolong dimaafkan. Tadi kena naon tadi? Nah. Kita mulai lagi ya, anak-anak. Ya, apa? Tenangin dulu ya. Tenangin dulu ya. Siap. Makanya hati-hati ketika main bola itu, walaupun itu bola plastik tetap ya. Kalau kena bola kita sakit. Oke, siap. Kita mulai lagi. Nah, untuk permainan yang kedua, nanti anak-anak akan membuat lingkaran. Dengan catatan kakinya harus dibuka selebar bahu. Minimal ya, itu minimal. Berarti bisa, Pak, kalau misalkan saya mau lebih lebar lagi, boleh. Disesuaikan aja dengan jaraknya. Nah, kayak gini ya, harus rapat, jangan sampai terbuka. Kalau misalkan kayak gini itu enggak fair ya. Nah, seperti ini. Anggap ini kita membuat lingkaran ya. Nah, habis itu nanti anak-anak harus bisa menjaga gawangnya sendiri, jangan sampai kemasukan. Karena nama permainan ini adalah lingkaran kewaspadaan. Kalau misalkan kita gak waspada, bisa-bisa gawang kita kebobolan ya. Nah, jadi nanti untuk geraknya anak-anak bisa menyerang, bisa bertahan, tergantung dari posisi bolanya. Kalau misalkan bertahan, nanti coba dihalangi sama tangan seperti ini ya. Yang tidak boleh itu kalau misalkan kaki kayak gini. Nah, ini nggak bisa ya. Ya, masa ayah gawang jadi belok gitu? Tidak ada gawang itu ya. Yang ada itu ada kiper. Anggap tangan kita ada kipernya ya, seperti ini. Paham? Contoh dulu deh sekarang. Coba laki-laki berdiri dulu semuanya. Nyala laki, masa lain. Nah, sekarang buat lingkaran, walaupun ini sedikit gak apa-apa ya. Coba. Nah, karena ini sedikit, supaya agak lebar, berarti kakinya agak lebar ya. Tapi jangan terlalu lebar juga. Oke, merapat. Oke. Disesuaikan. Misalkan masih ada ruang, boleh mundur sedikit. Sudah? Sudah ya? Nah, nanti bola ini kita akan mulai dari tengah, ya. Ketika bola sudah ke bawah, berarti permainan sudah dimulai. Dengan catatan, bola ini kalau misalkan mau fair, bolanya harus menggelinding ke bawah, jangan sampai memantul. Kalau misalkan memantul kemudian ditepak, itu ya, itu gak boleh ya. Walaupun masuk, kalau misalkan ini dari atas, itu dianggap tidak gol ya. Contoh, siap. Bapak ikutan dulu. Siap ya. Dah. Diperhatikan ya. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Halangin, awas. Nggak masuk. Halangin ya. Jadi kita bisa menyerang, bisa bertahan, tergantung dari bawahnya. Siap. Halangin. Ya, 1, 2, 3 mulai. Awas. Jangan ke atas. Gitu ya. Siap. Mengerti? Lagi. Jadi kita bisa menyerang ke teman yang paling dekat juga bisa ke depan, bisa yang di pinggirnya juga. Siap. Mulai. 2, 3. Silakan cari tempat yang nyaman.
Oke, coba ini geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi, geser lagi. Oke. Oke, laki-laki ke sebelah sini. Yuk. Siap? Siap ya? Teman ketiga mulai ya. Hati-hati jangan sampai kena muka ya. Itu pelanggaran, tidak boleh dirapatkan kakinya ya. Kalau misalnya ya mulai. Masuk. Ambil lagi bolanya. Nah, bagus. Semangat. Kalau mainan ini harus teliti ya. Kitanya harus peka supaya gak kemasukan. Itu kenapa? Kena muka, Pak. Kena muka. Nah, kata Bapak juga hati-hati ya. Kalau misalkan bolanya memantul, usahakan dikebawahkan dulu ya. Jangan sampai bola dalam keadaan mantul langsung ditepak. Ya, itu bahaya. Yuk, siap. Mulai. Siapa yang sudah punya kemasukan? Sama Karina. Aja di Karina kan. Jangan itu, hei. Gak bisa, ini orang lain. Ayo, semangat. Ini siapa yang sudah banyak kemasukan siapa? Satu? Wah, imbang berarti ya. Aduh. Siapa yang sudah banyak kemasukan siapa? Berapa? Lanjut. Oh, hati-hati. Oke, sebentar lagi ya. Gimana? Nggak boleh. Kalau dipegang nanti bakal curang, ya. Pelanggaran. Oke, anak-anak. Sudah dulu, sekarang kumpul lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih aktif di permainan yang kedua, ya. Rekan, itu kan melingkar. Jadi untuk jeda waktu aktifnya juga sedikit ketimbang dengan permainan yang pertama. Nah, jadi anak-anak dari permainan pertama sama kedua itu tanpa disadari ada filosofinya ya. Nah, untuk yang pertama itu masuknya ke dalam salah satu teknik bola voli. Ya, kalau misalkan anak-anak sadar, kalau misalkan lemparan dari atas itu apa namanya? Nanti aja ya. Nah, untuk yang kedua juga sama. Itu ada. Ya, melatih ketika kita rengkuh kayak gini, kemudian kita harus bisa memasukkan bola ke gawang orang lain juga ada salah satu tekniknya ya. Oke, untuk sekarang kita sudah mulai masuk ke materi intinya. Nah, untuk materi hari ini Bapak gak akan menjelaskan kira-kira 3 teknik dasar itu ada apa saja ya.
silakan nanti anak-anak mencari, menggali informasinya masing-masing, ya. Kira-kira ada apa saja, ya. Kalau misalkan Pak, kelompok kami mah cuma nemunya 2 teknik, nggak apa-apa. Yang penting dipraktekkan aja. Jadi nanti ketiga teknik dasar ini silakan sama anak-anak nanti aplikasikan dalam bentuk permainan sesungguhnya dalam permainan bola voli. Tahu nggak aturan singkatnya, gambarannya? Jadi nanti untuk anak-anak ya silahkan membuat 2 tim, misalkan satu kelompok dibagi lagi 2 tim. Nanti silahkan lakukan permainan bola voli. Ingat kalau bola voli itu kan pakai tangan ya. Nih, Bapak kasih gerakannya dulu, tapi gak akan disebutkan. Untuk memulai permainan, ada yang kayak gini namanya. Nah, setelah memulai, nanti tim lawan yang di seberangnya akan menerima bola. Bisa dari atas, nerimanya, bisa dari bawah. Nanti timnya akan melakukan, nah kayak gitu. Nah, kira-kira apa nama gerakannya ya? Kebayang nggak? Oke, karena lapangannya segini, jadi mungkin nanti Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok aja. Jadi 2 lapang ini akan kita gunakan untuk 2 kelompok, ya. Siap? Oke, kalau siap, perempuan bisa berdiri lagi. Nah, sekarang kita akan gabung ya antara laki-laki dan perempuan. Adil gender ya. Siap, sekarang buat lagi 1 baris memanjang ke samping. Sudah, di situ aja ya, menghadap ke sini. Sana. Laki-laki di depannya, sebelah sini. Ayo, baris. Oke, berarti nanti setengah dari laki-laki akan gabung sama perempuan ya. Kita mulai lagi ya. Siap, hitung 1 2 1 2. Oh, biar cepat. Kalau perempuan mah yang tadi aja ya kelompoknya. Ya, udah. Ya. Ya udah gini. Mau diulang, mau yang tadi? Ya udah diulang, sunat ulang. Nah, baris dulu. Yo, laki-laki cepat. Satu dua. Masuk ke tim ya masing-masing. Lapangannya atau pembatas lapangannya ya. Siap? Setiap kelompok sama Bapak akan dibagi sebanyak 6 ya. Tuh 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini sama ya, dikasih 6, setiap kelompok dikasih 6. Tuh 2 3 4 5 6. 6. Oke, anak-anak dengarkan. Jadi sekarang tugasnya adalah berdiskusi dulu. Kira-kira ada apa saja di dalam permainan bola voli. Kalau nggak salah ada 3 teknik dasar, ya. Kalau sudah menemukan, nanti silakan dipraktekkan. Nah, karena ini nggak ada batas lapangannya, buat lapangannya menggunakan kedua media ini, ya. Silakan. Ini batasnya ya.
Oke. Sudah? Kalau sudah, sekarang diaplikasikan. Jadi ini gunakan sebagai pembatas lapangannya, ya. Oke, kalau bentuk lapangnya kayak gimana? Coba dibuat aja sama kedua media itu. Nah, itu untuk di tengah-tengahnya ya. Oke, sip. Ingat ya, kalau bola voli itu di tengah-tengah ada yang namanya apa? Oke, net. Berarti anggap yang di tengah ini adalah net. Atur saja peraturannya sesuai dengan kesepakatan per kelompok ya. Oh iya. Aduh, orang nggak kaset. Out. Ya. Selamat pulang. Selamat pulang. Ya. Masukin dulu tuh ke tasnya. Ya. Gimana? Susah nggak? Yo, kayak gimana aturannya silakan. Masuk nggak? Masuk. Ya. Masuk nggak? Masuk ya. Masuk. Bagus. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang unggul? Siapa yang unggul? Kenapa bisa unggul? Coba dibagi dua, laki-lakinya harus sama. Jangan di situ semua, ya. Coba satu orang, siapa yang pindah? Tadi tua tuh. Pimpah aja siapa yang keluar sana. Bagus. Nah, kalau ini mah ada wasitnya ya, jadi diatur. Oke. Oke. Nanti anak-anak kalau misalkan dengar peluit satu kali kumpul ya. Nanti kalau misalkan dengar peluit satu kali kumpul ya. Sebentar dulu, kita kasih dulu penguatan. Oke. Berhenti dulu. Oke, sekarang coba kesini dulu ya. Sini lagi, sebentar. Merapat kembali, silakan duduk. Sesuai dengan kelompoknya. Oke. Kita akan coba bahas dulu ya. Kira-kira kalau tiga tadi rasa itu ada apa saja? Servis,
terus passing, spike. Apa itu spike tuh? Oke. Kalau kelompok 2 smash, service. Oke. Hampir sama ya. Jadi Bapak akan perjelas lagi. Betul. Apa yang tadi sama anak-anak jelaskan atau sebutkan betul ya. Ada 3 teknik dasar dalam permainan bola voli. Yang pertama ada service. Yang kedua ada passing. Yang ketiga ada spike atau smash ya. Nah, di dalam servis juga itu ada 2 cara ya. Servis bawah sama servis atas. Kemudian dari passing juga sama ya. Ada passing bawah, ada passing atas ya, seperti itu. Jadi nanti ketika anak-anak kembali lagi silakan lakukan lagi permainannya. Jadi sekarang kan sudah tahu ya, oh ternyata di servis itu ada 2 cara ya, Mbak. Ada servis bawah dan ada servis atas. Ini Bapak akan contohkan dulu ya. Kalau servis atas nanti bolanya dilempar dulu ke atas, kemudian kita pukul dari atas ya. Tapi coba berdiri dulu. Berdiri. Jadi kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Itu servis atas ya. Seperti itu. Passing juga ada yang namanya passing bawah sama passing atas. Untuk tadi anak-anak tanpa disadari sudah dilakukan ya. Seperti itu. Nah, sekarang setelah Bapak beri penguatan, sekarang anak-anak kembali lagi dengan catatan ketika bermain ya, cuma ada 3 kali sentuhan. Misalkan nih servis dari sini, ketika diterima coba dulu maksimalkan 3 kali sentuhan, 1, 2 baru di spike ke tim lawan. Dengan catatan setiap sentuhan ya itu dilakukan cuma setiap orang cuma 1 kali sentuhan ya, tidak boleh double. Ingat, misalkan nih terima 1, 2, nah itu pelanggaran, dianggap poin untuk tim lawan ya. Maksimal 3 kali sentuhan, setiap orang cuma 1 kali sentuhan. Ketika sudah 1 kali sentuhan berarti harus sama orang lain ya. Siap, paham? Kalau paham sekarang boleh berpecah lagi, masuk lagi ke setiap lapangnya, mainkan kembali. Coba. Nah, kalau misalkan bola itu bakal out, jangan diterima aja ya. Nanti bakal masuk poin ke sini. Oke, coba dilihat lagi. Nah, masuk nggak? Out ya? Out. Coba gimana? Ya. Coba Bapak lihat. Kok kayak gitu? Ini kenapa kayak gitu konsepnya? Maksudnya 3 kali sentuhan, tetap dari sini servis dulu. Nah, dari sana baru 3 kali sentuhan maksimal. Bukan dari awal, ya. Tetap sama. Siapa? Ya, siap ya. Nah, untuk sekarang boleh pakai servis bawah, boleh pakai servis atas. Contoh kayak gini, ya. Nah, kayak gitu. Nah. Oke, coba. Oke, gak apa ya. Yang penting tadi anak-anak sudah ada usaha. Bagus. Lanjut lagi.
Oh, out. Ya, out. Ya, mulai lagi. Coba Bapak lihat. Oh, ketipu ya. Masuk nggak atau out? Oh, out. Nah, untuk pelanggaran satu orang itu cuma 1 kali, tidak boleh 2 kali. Berarti kesini poinnya. Oke, lanjut lagi. Masuk. Mulai lagi. Oh. Luar biasa ini tim Arti ya. Karangjola. Ya. Masuk. Gantian. Bagus, bagus. Semangat, semangat luar biasa. Coba ya, wasit harus secara adil ya. Out atau masuk? Hah? Ini mah wasitnya harus apakan ya? Out ya? Oh, dari sini kan? Berarti dari sini lagi bolanya. Coba diperhatikan ya, kalau wasit harus bisa melihat dengan jeli apakah itu masuk atau enggak. Oh, out, out, ya, nggak masuk. Pembelajaran hari ini anak-anak boleh mainkan lagi, atau misalkan mau dimainkan di rumah juga boleh, ya. Jadi anak-anak manfaat dari permainan ini, anak-anak bisa memainkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalkan nanti anak-anak di rumah terus diajak sama teman-temannya untuk bermain voli, setidaknya anak-anak sudah ada pengalaman ya, seperti itu. Oke, siap, ayo kita main. Nah, kalau misalkan ada pengalaman kan anak-anak juga bakal ada bekal ya. Saya punya apa, fondasi, saya punya landasan mengenai tentang permainan bola voli. Nah, seperti itu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan di dalam permainan bola voli itu kan ada 3 teknik dasar, ya. Kira-kira sebelum Bapak menjelaskan, anak-anak sudah tahu nggak? Sudah. Cuman yang membedakan, walaupun anak-anak sudah tahu ada 3 teknik dasar, yang belum itu adalah, oh ternyata di dalam servis itu ada 2 cara. Benar nggak? Dalam teknik passing itu ada 2 cara. Setelah Bapak berikan penguatan, ternyata anak-anak ada pengetahuan tambahan mengenai passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, seperti itu ya. Nah, untuk kedepannya nih, setelah anak-anak melakukan, apakah ada kesulitan atau tidak? Ada. Dari segi apanya yang sulitnya? Ya. Dari segi temennya kurang, apalagi segitiga apa? Ya. Oke, nentuin poinnya. Oh, wasitnya kurang adil. Kalau dari segi teknik kayak gimana? Ada yang sulit nggak? Enggak, bener. Apa? Nah, berarti passing bawahnya. Terus passing atas sama
apa? Spike. Wajar ya, karena ini baru pertama-pertama. Wajar kalau misalkan anak-anak belum menguasainya. Nah, untuk memperbaikinya berarti anak-anak harus apa? Berlatih. Ya, nah jadi untuk minggu depan kita akan fokus ke teknik dulu. Pengulangan dulu. Supaya nanti anak-anak bisa lebih menguasai dari ketiga teknik dasar ini, ya. Untuk minggu depan berarti kita bakal fokus ke teknik servis dulu atau passing dulu. Servis, berarti minggu depan kita lebih fokus ke teknik servis, ya. Nanti ketika Bapak telah memberikan semua teknik itu, baru nanti kita akan memainkan kembali. Nah, kira-kira dari permainan pertama sekarang dan nanti di minggu berikutnya, apakah ada perbedaan atau tidak setelah Bapak memberikan treatment tentang setiap tekniknya, ya, seperti itu. Paham anak-anak? Ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak, kita lakukan dulu pendinginan sebentar aja. Habis itu kita berdoa dan selesai. Siap? Oke, sekarang untuk pendinginan silakan berpasangan. Ayo, cari berpasangan dua orang. Langsung berdiri. Langsung berdiri. Ayo. Enggak, ini mah berdekatan. Berdua tapi disebut dengan kelompok yang lain. Sudah? Kalau sudah saling berhadapan, sudah. Nah, sekarang pegang pundak temannya menggunakan tangan kanan. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, kakinya ayunkan kaki kanan dulu. Ayo, satu. Nah, kalau ini kan susah. Gini aja, weh. Nah. Nah. Oke. Ayunkan kaki kanan. 1, 2, 3, terus. 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Kaki kiri ayunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Sekarang pegang pundak temannya. Ya, kaki buka selebar bahu. Kalau ini berarti bertiga kayak gini, kayak tadi, kayak segitiga, ya. Rengkuh lagi. Agak mundur dikit. Nah, dah. Sekarang tarik ke bawah sampai punggungnya kerasa ketarik, ya, kayak gini. Nah, terus tahan 8 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang diayunkan kayak gini. 1, 2, ya, kayak gitu ya. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kanan gini. Sekarang ke samping. 1, 2. Nah, kayak gitu ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir. Bagi yang bisa aja, bagi yang berani. Sekarang saling membelakangi, tangannya masukkan. Ya. Nanti secara bergilir diangkat temannya, ya. Oke, diangkat temannya. Nah, kalau bertiga nanti aja. Kalau bertiga mah nanti aja bergilir. Kalau bertiga mah nanti aja bergilir aja, ya. Yuk, angkat, sudah? Gantian. Oke, anggap sudah ya, kumpul lagi. Alhamdulillah ya, pada pengajian hari ini luar biasa sekali antusiasnya dari awal sampai akhir. Kumpul dulu sebentar, ya. Oke, Bapak ulang lagi ya. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini antusias dari anak-anak dari awal pembelajaran sampai akhir luar biasa semangatnya. Bapak berikan 2 jempol untuk anak-anak ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, tadi siapa yang pimpin berdoa? Andre. Coba Andre lagi yang akan menutup berdoa ya. Coba Jola.
ini mau berdoa. Ya. Mau bagus. Dah. Silakan. Dah. Sebelum pulang langkah baiknya berdoa di dalam hati mulai. Amin. Sudah selesai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya kompak kita ini dulu. Yuk, siap. Margut. Ayo. Mau sama siapa? Andre, siap. Margut ya, siap. Margut. Juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, baik. Bapak, hari ini seperti yang sudah kita bicarakan, bahwa hari ini akan dilaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, kebetulan kita sudah bersama dengan PP saya, Bapak Dadan Isyada, untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi dari rangkaian supervisi yang telah kita laksanakan. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk melihat lagi, menggali lagi apa sih hambatan, kemudian apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Nah, Bapak, hal yang pertama ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Perasaan yang saya rasakan cukup puas ya. Mengingat dari kata cukup puas ini mungkin dari segi tujuan yang saya terapkan juga mungkin tercapai. Cuma untuk keseluruhan sedikit beberapa lah yang masih belum tercapai. Jadi cukup puas gitu ya Pak ya perasaan. Baik, Bapak bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang Bapak fokuskan dalam pembelajaran? Nah, area fokus yang saya terapkan ini lebih ke pengetahuan dan keterampilan ya, Ibu. Karena kan mengingat untuk PJOK itu akan saling berkaitan antara pengetahuan dan keterampilan. Dan mengingat juga untuk pertemuan pertama ini kan mengenai permainan bola voli. Jadi saya memberikan suatu studi kasus kepada anak, kemudian anak akan menggali. Dari situ anak-anak akan mencoba menggali informasi yang saya berikan. Kemudian setelah anak menerima, mereka akan melakukan dikatakan melalui dari pengetahuan yang mereka dapat. Seperti itu, Mbak. Jadi areanya kita ingatkan lagi bahwa ada dua ya fokusnya di keterampilan dan pengetahuan. Baik Bapak, diceritakan kembali Pak, langkah-langkahnya apa nih yang untuk mencapai si pengetahuan dan keterampilan itu? Nah, untuk menuju ke tujuan pembelajaran, ada pun langkah-langkah yang dapat saya terapkan. Yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan ini adalah model pendidikan gerak, yang dimana di dalamnya itu ada konsep ruangnya, ada konsep usahanya, dan konsep keterhubungan. Jadi ketiga ini saling berkaitan. Di samping itu juga untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih aktif, saya juga menggunakan gaya mengajar penemuan terbimbing. Yang dimana yang telah saya sebutkan tadi di awal, ketika saya memberikan suatu pertanyaan kepada anak, kemudian nanti anak akan menggali informasi yang didapat dalam bentuk perkelompok ya. Jadi kelompok ini saya gabungkan antara laki-laki dan perempuan supaya bisa menunjang dari isu sosialnya. Nah, dari satu kelompok itu akan berdiskusi, kemudian hasil diskusi per kelompok itu akan langsung dipraktekkan sesuai dengan pemahaman per kelompok. Nah, setelah dipraktekkan, setelah berjalan, nanti ketika suatu waktu itu saya akan coba kumpulkan kembali anak-anak supaya saya akan memberikan penguatan seperti itu. Terus setelah saya memberikan penguatan, kemudian anak-anak akan mempraktekkan kembali hasil dari penguatan dari saya. Ya, jadi ada modelnya, ada gaya belajar.
ya. Nah, baik Bapak, itu langkah yang dalam mencapai area pengembangan ya. Nah, menurut Bapak nih sejauh mana keberhasilan area pengembangan Bapak tadi dalam proses pembelajaran? Untuk keberhasilan sih, karena tadi kan sudah disinggung juga ya. Untuk keseluruhan sih belum tercapai karena ketika saya melihat dari proses pembelajaran ketika anak-anak bermain, ternyata dari ketika saya campurkan antara perempuan dan laki-laki ini, kecenderungan keaktifan yang lebih menunjang adalah anak laki-laki ketimbang perempuan. Kenapa demikian? Karena ini baru pertemuan pertama, ya mungkin dari segi keterampilan anak laki-laki yang lebih terampil, sehingga ketika pada saat anak-anak bermain, sifat perempuan lebih karena takut gak bisa memberikan kontribusi yang baik, jadi terlalu mengandalkan laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi kalau dipresentasikan gitu Pak, keberhasilannya nih menurut Bapak gimana kalau di dalam bentuk angka gitu? Oke, kalau dalam bentuk angka, kalau saya pisahkan untuk laki-laki kurang lebih 90% ke atas, tapi untuk perempuan paling di 70% kayaknya. Jadi dari itu hanya untuk perempuan 70%, laki-laki sudah 90%. Betul. Nah, jadi yang menjadi hambatannya kenapa nih si laki-laki muncul angka 90% gitu ya, terus perempuan bisa 70%, apa yang menjadi hambatan atau kendalanya? Hambatannya mungkin dari segi keterampilan antara perempuan dan laki-laki emang berbeda. Jadi ketika bermain mungkin anak perempuan merasa kurang percaya diri, sehingga ketika keaktifan pun jadi berkurang. Seperti itu. Paling untuk kedepannya, untuk pertemuan kedua dan ketiga, saya akan fokus dulu untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan ini, dan lebih fokus ke teknik dulu. Misalkan kita pertemuan kedua fokus dulu teknik passing misalkan. Untuk pertemuan ketiganya teknik servis sama spike. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang tadi Bapak bicarakan adalah rencana ke depan. Karena tadi udah tahu nih hambatannya Bapak betul. karena anaknya kurang percaya diri gitu ya, perempuan. Jadi rencananya Bapak ingin difokuskan gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini kira-kira waktunya kapan gitu Pak, dan kira-kira ada berapa lama yang waktu yang dibutuhkan? Berapa waktu yang saya siapkan mungkin lebih ke 4 kali pertemuan. Oke. Mungkin kan baru minggu kemarin kita sudah Di minggu pertama ya. pertama, mungkin untuk pertemuan keduanya, ketiga dan keempat ya kurang lebih 1 bulan lah. Jadi itu ya Bapak ya, Ya. Pengembangannya di fokus keterampilan dan pengetahuan, kemudian tadi hambatannya ternyata perempuan kurang percaya diri, tadi terus rencana Bapak adalah ingin memisahkan dan difokuskan satu-satu gitu ya Pak ya, dan dalam waktu 1 bulan mungkin kurang lebih gitu ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin kegiatan pasca observasinya itu sampai di sini dulu. Nanti saya tunggu lagi cerita Bapak tentang bagaimana perkembangan anak-anak setelah teknik atau strategi yang Bapak gunakan. Ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan ini kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.